Hai teman-teman semua, welcome back to my channel, Caroline Patricia. Jadi kali ini lagi di depan Harbor Bridge, bisa lihat habis pulang kerja dan pengen seperti waktu walaupun lagi windy banget, tapi pengen sharing ke teman-teman gimana caranya kayak kerjaan di Australia. Nah, jadi pertama-tama aku mau mulai cerita dulu. Aku itu sampai di Australia pada Juli 2023 habis COVID yang baru negara itu dan border buka, lalu aku daftar untuk student visa. Nah, pas waktu itu aku tuh nggak punya pengalaman apa-apa untuk kerja di hospitality atau apapun. Benar modal pengalaman kerja selama di Indonesia aja. Aku lampirin semuanya secara jujur. Lalu aku tuh waktu itu sempat struggle juga cari kerjaan, katanya lewat Seek dan lain-lain, tapi nggak kedapetan. Akhirnya orang pada bilang pakai Facebook kan. Nah, dari Facebook itu aku ketemu kayak ada satu postingan gitu, dan aku nggak tahu itu apa dan nggak tahu dari mana. Aku juga lupa. Akhirnya dia suruh kirim CV ke email tersebut, lalu aku kirim lah. Dan itu tuh bukan dari Indonesia ya, bukan dari Jerman juga. Nah, tiba-tiba aku dapat telepon. Nah, di sana ternyata aku dikasih offer food and beverage di Travelodge Hotel, yang hotelnya cukup bagus, bintang 3 dan grupnya itu setara bintang 4. Itu teman-teman, itu pengalaman pertama kerja aku di sini. Itu bisa dibilang itu hoki sih jatuhnya. Tapi sebelumnya aku sempat kena tipu juga. Nah, kena tipunya gimana? Jadi ada kayak postingan di Facebook yang bilang kerjanya tuh di rumah doang dan gitu. Nah, aku dengan polosnya aku ikut, dan ternyata itu scam. Jadi kerjanya sih memang gampang, cuma posting-posting di Facebook doang, tapi itu scam dan aku nggak dibayar dari situ. Dan nggak masalah sih, itu cuma pengalaman aja. Tapi dari sana aku belajar kalau di situ banyak scam juga, dan kita harus belajar juga plus minusnya dari semua hal. Lanjut lagi videonya. Jadi setelah aku udah kerja di Travelodge, dia tuh bener-bener kayak aku baik banget, dan aku sempat juga kerja 1 minggu di restoran Jepang. Tapi jujur aku nggak betah sama sekali, karena bener-bener kayak robot kalau kerja. Menurut aku kerjanya itu terlalu monoton, ulang lagi, dan kayak robot gitu, mau ulang terus dan tempatnya tuh rame. Jadi aku cuma mutusin kerja 1 minggu dan aku nggak lanjut lagi. Nah, dari situ aku lumayan struggle, bingung mau kerja di mana, dan kayak belum ngerti sebenarnya kerjaan di Australia tuh kayak gimana, dan belum tahu apa-apa lah istilahnya, kayak buta banget lah tentang pasarnya. Lanjut lagi, kalau rambutnya berantakan dan udah pasang gerai lagi nggak apa-apa lah ya, yang penting tetap sharing ke teman-teman. Nah, terus habis itu aku nggak sanggup nih kerja di restoran Jepang, dan puji Tuhan ada Koko yang bantuin aku ngasih aku kerjaan di satu kafe yang dia kerja. Nah, pas aku pertama kali kerja di kafe itu, aku jujur aku nggak pede banget, karena aku bener-bener nggak ada background kafe sama sekali, nggak tahu kafe itu gimana, kopi itu gimana, aku juga nggak minum kopi. Jadi aku nggak ada bayangan sama sekali itu gimana. Tapi puji Tuhannya yang punya
ownernya cafe itu baik banget, thanks to Ken, bener-bener million thanks. Dia itu ajarin aku bener-bener dari nol, dari yang gak tahu apa-apa, dari yang gak bisa taking order, ya istilahnya kayak masih rare banget, masih raw banget lah gitu. Nah dari sana aku belajar dan aku kerja di sana kurang lebih kayak 6 bulan atau 5 bulan, dan aku bener-bener belajar semuanya dari bikin shots, dari steam coffee dikit-dikit dan taking order, kayak semuanya udah bagus. Akhirnya aku memutuskan buat new step karena waktu itu tempat kerja juga agak jauh dari rumah aku. Nah terus pas aku naik new step itu nggak semulus itu. Aku pindah ke tempat kerja yang lebih dekat, ke coffee shop yang lebih dekat dengan pikiran bakal dapat gaji yang lebih tinggi juga. Nah ternyata di coffee shop itu bosnya itu pin banget, dan aku bener-bener nggak betah di sana, dan aku cuma kerja kayak 1 bulanan. Dan dari sana juga aku belajar gimana seorang bos itu harus nge-treat karyawannya kayak gimana gitu standarnya. Kayak dulu kan aku orangnya nurut aja, kayak iya aja, ternyata it's gone too far gitu loh. Nanti aku bisa ceritain lagi ke video selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana perlakuannya atau apalah gitu. Nah terus tapi di samping itu selama aku kerja di coffee shop itu, aku juga berani ikut agency. Jadi ada beberapa agency yang aku ikut. Waktu itu aku ikut ke Pinnacle. Nah dari Pinnacle itu aku lumayan dapat kerjaan di perusahaan besar, kayak namanya ada The Star Casino. Nah dari background aku dari hotel yang udah F&B, yang udah ada serving wine, dan aku juga ada background dari cafe. Nah di sana tuh aku combine di agency. Nah dari agency itu aku tahu perusahaan-perusahaan besar, gimana caranya kerja corporate dan lain-lain. Akhirnya aku join ke agency yang lain-lain ini, namanya Sector. Nah dari sana aku juga tahu banyak lagi yang kerja di Lunapa, yang kerja di korporat besar yang lokasinya bener-bener di Turki, dan makin lama makin bertumbuh. Aku kerja juga di stadion besar, dan akhirnya sekarang aku tetap kerja di Travelodge, di tempat kerja pertama aku, karena aku sayang banget sama orangnya, itu juga bagus banget. Tapi di samping itu aku juga kerja di agency. Kayak hari ini aku kerja di namanya corporate building, dan bentuknya tuh bagus banget. Dia pas lihat videonya deh. Nah dari sana aku udah lumayan settle down di hospitality, dan dibilang karirnya udah bertumbuh cukup banyak. Itu teman-teman dari awalnya yang nggak bisa apa-apa, dan aku bisa bilang setelah dikombinasi, setelah semuanya udah belajar, akhirnya bisa bertahap naik gitu. Tergantung keberanian juga, dan menurut aku tips yang paling penting banget untuk kerja di Australia itu kamu harus bisa bahasa Inggris. Itu tuh udah modal paling utama, karena kalau misalnya kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu bisa grow, akhir-akhirnya bakal kerja sama orang Indonesia yang maksudnya di restoran Indonesia, dan grow-nya gimana. Jadi kalau bisa mantapin bahasa Inggris kamu, baru kamu bisa jauh lebih cepat dan lebih besar gitu, dibanding kamu harus belajar dari nol, dan it takes time juga loh untuk semuanya gitu. Kedepannya teman-teman mau tahu apa lagi nih, tinggal komen di bawah. Semoga teman-teman bisa dapat info dari video ini, dan don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye bye.